Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa, selamat datang di channel Handeat. Kita saksikan para pendeta-pendeta koplok. Masa Tuhan pada itu bisa berak gitu tuh, Tuhan gitu tuh bisa keluar dari rahim seorang itu tuh manusia. Bener-bener gelo. Disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang maha kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia maha kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan maha kuasa. Ini parah nih. Tenang. Terima kasih. Jadi apa yang Ibu Uti lakukan itu tidak salah. Pembelaan terhadap apa yang saya sampaikan. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah dalil yang berujung terhadap perintah. Kalaupun nanti ada larangan, ya kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah, rentetan sejarah catatan kehidupan anak cucu Adam. Bagaimana gereja di Australia mengakui beberapa pendetanya pedofil. Bagaimana pendeta cabul keliling gereja di Surabaya. Bagaimana kardinal Australia, ya gereja Katolik melecehkan dan berbagai macam, ya kita disuguhkan dengan materi-materi yang pelecehan pedofil terhadap anak-anak. Ini tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, apa yang mendasari? Ada yang mendasari itu. Ada yang mendasari. Kembali kepada dalil yang tadi. Perintah ini jelas. Perintah ini jelas berasal dalam kitab sucinya Anda. Kalau kemudian Anda mengatakan, oh itu salah, Anda salah mengartikan. Oke, Zulkifli Emampas dalam hal ini salah memahami. Tetapi efek daripada apa yang saya terangkan malam ini, itu kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kejadian 38:21, Imamat 21 ayat 9, Ulangan 22 ayat 21, Yesaya 21 ayat 17, Yeremia 2 ayat 20, Yesaya 23 dan seterusnya, Yeremia 36 dan seterusnya. Semua perintah bersundal. Ini bukan fitnah, ini dalil. Dan kita disuguhkan kata-kata ini di dalam kitab Anda. Ya memang sakit membahas ini, pedis memang. Tapi mau kayak mana Ibu yang milih temanya seperti itu? Dan saya tidak mungkin mengatakan memang di dalam bilangan 31 ayat 18 itu perintah untuk mencabuli ada di situ. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya katakan bahwa di dalam kitab Anda, khususnya ayat 18, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Boleh kamu ambil untukmu. Lalu kemudian didukung oleh dalil-dalil yang menggairahkan jiwa muda manusia. Kidung Agung 7:1 ayat 9, betapa indah langkah kamu dengan sandal-sandalmu itu. Ya, besarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang dan seterusnya. Ini kalau saya baca saya bisa horny ini. Nauzubillah, jadi saya nggak usah baca. Nah, saya saja yang tidak mengakui kitab ini sebagai kitab suci, itu bisa melahirkan efek kelaki-lakian terhadap saya. Apalagi mereka yang sudah mengakui ini adalah kitab suci. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan. Coba, kalau tidak kedapatan gimana? Dan apa ending daripada pemerkosaan ini? Ending dari pemerkosaan ini adalah laki-laki itu tidak boleh mengusir perempuan itu, tapi harus menjadi istrinya. Apa yang ingin dipesan? Pesan apa yang ingin disampaikan ayat ini? Ketika seorang anak muda ingin seorang perempuan,
dan dia tidak mampu untuk mendapatkan cintanya wanita itu, cukup diperkosa. Habis itu apa? Berikan 50 shikal perak kepada ayah sang gadis. Sudah selesai. Gadis itu menjadi istri. Itu ayat di mana sih, Pak? Ayat apa sih tadi? Ayat di mana itu? Ulangan 22 ayat 28 sampai ayat 29. Mari Jadi kita buka ya konteksnya, kita baca ya. Jadi saya berbicara itu tidak asal ngomong. Belum lagi kalau kita lihat dalam Imamat 20 ayat 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, artinya istri saudaranya diambil. Padahal istrinya itu perempuan itu masih sebagai status istri saudara kandungnya. Apa dalil ini ya dia katakan? Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu semua adalah cemar. Cuman sebatas itu. Oke, silakan. Thank you. Baik, silakan berjalan timer. Iya, silakan Bu Titi dipertajam lagi. Monggo Bu Titi. Ya, terima kasih ya. Lagi-lagi saya bilang Pak Juma, nggak bisa kayak gini, nggak bisa asal comot ayat orang seenak Google-nya gitu Pak. Nggak bisa Pak. Ya, di situ bukan dikatakan ya, boleh kamu ambil untukmu. Boleh kamu biarkan hidup bagimu. Biarkan hidup, bukan kamu ambil bagimu. Ya, itu salah Pak ya. Jadi Bapak entah dari mana ayatnya mengatakan boleh kamu ambil untukmu untuk dipakai. Itu tidak ya. Saya menyangkal keras karena itu memang salah, itu ngaco. Ditulis di ayat kami, boleh kamu biarkan hidup bagimu. Dibiarkan hidup untuk apa Pak? Kalau Bapak baca sampai ke bawah, mereka itu, perempuan-perempuan itu dia melayani di bait suci untuk melayani, membantu Eleazar. Ya, orang yang melayani di bait suci itu adalah orang-orang kudus Pak. Diperuntukkan untuk kekudusan. Diperuntukkan untuk menyembah Tuhan. Diperuntukkan untuk beribadah. Mereka itu tidak dibunuh hanya karena mereka itu tidak berdosa. Karena mereka tidak berdosa bukan karena mereka perempuan-perempuan itu, bukan mereka lah yang menyebabkan bangsa itu pernah menyembah berhala. Saya sudah cerita seperti itu. Bapak silakan baca. Sekali lagi saya bilang harus baca konteks, harus baca konteks. Jangan terus-menerus menyelewengkan ajaran orang lain dengan seenak-enak udelnya menuduh kiri, menuduh kanan gitu loh Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan baca bisa horny kalau baca Alkitab. Oh salah Pak. Ya, Alkitab kami dengan jelas menyatakan kamu sesat Pak Juma. Ketika kamu memikirkan soal-soal perkawinan, ketika kamu memikirkan ada soal-soal kawin mengawin di sorga, justru target kami itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Justru di kitab kami itu orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak mengutamakan kenikmatan fisik, badani, biologis. Jauh dari apa yang Bapak tuduhkan gitu loh. Kalau Bapak mau baca semuanya yang saya bilang, ya, kalau Bapak mau baca konteks, orang Kristen itu ketika mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ada Roh Kudus di dalam hatinya dan mereka bisa menekan keinginan-keinginan biologis. Apalagi Bapak mengatakan bahwa tentara Musa itu membiarkan perawan itu hidup karena mau dipakai. Oh maaf Pak, ini tidak boleh. Saya tidak kasih Bapak mengatakan seperti itu. Karena Bapak tidak tahu ceritanya. Kalau Bapak mau tahu ceritanya, Bapak kembali ya. Saya minta Bapak kembali di dalam kisahnya di Bilangan 25 ayat 9. Coba lihat di situ kenapa perempuan-perempuan yang sudah bersetubuh itu dibunuh. Karena ini adalah hukuman buat mereka. Ya, ini adalah merupakan hukuman buat mereka karena begitu besar penyelewengan, penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Ya, di kitab kami, Pak, yang seperti itu dihukum. Raja Salomo yang beristri banyak itu kena hukuman. Semua laki-laki nabi-nabi itu yang punya istri banyak itu kena hukuman. Dihajar, dilarang untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi itu bertentangan dengan isi kitab kami, Pak. Ya, Raja Salomo begitu banyak istrinya, Tuhan hajar dia dengan menyerahkan kerajaannya itu akhirnya ditindas oleh kerajaan kiri kanannya. Yang sebelumnya kerajaan-kerajaan lain itu bersahabat dengan dia. Akhirnya dia pun mati dalam kehinaan. Kehinaan buat bangsa Israel itu ketika ada raja mati dan mayatnya tidak ditemukan lagi. Dia direndahkan serendah-rendahnya karena apa? Karena pesta seks yang dia lakukan, Pak. Jadi jangan ngawur-ngawur, jangan comot-comot ayat orang lalu menyalah-nyalakan. Oh lihat kelakuan orang Kristen. Oh tidak Pak.
aplikasi orang itu tidak bisa Bapak gunakan sebagai alat bukti kebenaran. Itu aplikasi. Oke, silakan. Waktu habis Bu. Makasih Bu Uti. Silakan Ustaz Juma 4 menit ke depan dipergunakan sebaik mungkin. Baik. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya katakan ke Buti, saya tidak pernah mengatakan bahwa wanita ini yang masih perawan ini digunakan untuk seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya membacakan dalil yang ada di dalam kitab Anda. Terjemahan 78, terjemahan 2018, terjemahan 54, terjemahan 58, 2008, 2011, 2015. Semua mengatakan ambillah wanita perawan itu untukmu. Ya, kalau Anda kemudian mengatakan itu untuk diperuntukkan di bait suci, betul. Itu ada ayatnya. Di mana Tuhan minta upeti perempuan perawan. Di ayat 40-nya itu jelas. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. 32 orang untuk upeti. Ya, bagi Tuhan. Itu orang yang mau dikuduskan. Tetapi dikatakan di dalam dalil sebelumnya, perempuan-perempuan yang masih perawan itu seluruhnya juga dikatakan 32.000 orang. Ya. Jadi gadis perawan, anak perawan di ayat 35 dikatakan 32.000 orang perawan. Tapi Tuhan cuma minta upeti berapa? 32 orang. Berarti 32.000 orang dikurangi 32 orang untuk Tuhan. Untuk Tuhan 32 orang itu untuk menjadi orang yang mengabdi di dalam sinagog. Menjadi orang-orang yang suci, pelayan-pelayan orang-orang suci. Itu jumlahnya berapa? 32 orang. Sementara yang perawan ini ada 30.000. Jadi berapa ribu perempuan perawan ini mau diapakan? Sementara Tuhan cuma minta 32 orang. Ini dalil. Sekali lagi saya katakan ini dalil, bukan fitnah. Ini dalil. Kalau kemudian ibu mengatakan jangan Anda sangkut pautkan dengan pola kehidupan orang Kristen. Iya, saya tidak nyangkut pautkan, tapi fakta yang kita lihat. Fakta yang kita lihat. Saya tidak menuduh, tapi fakta yang kita lihat. Apalagi kalau kita bercerita tentang sembahan teman-teman Kristen itu sendiri. Bagaimana kemudian silsilah Yesus ini berasal dari mana gitu. Banyak santer kita sering dengarkan debater-debater Kristen mengatakan bahwa Yesus itu dari keturunan pelacur. Jadi kalau orang berpikir Tuhan aja dari keturunan pelacur, kenapa kita nggak pelacur? Sementara dalam kitab kita itu penuh dengan dalil-dalil melacur. Sementara Tuhan juga mengatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Iya kalau mereka baca dalilnya sampai sepenuhnya. Tapi kalau cuma ayat per ayat, coba, kalau ayat per ayat, siapa yang menjamin bahwa semua orang Kristen akan membaca kitab ini sepenuhnya? Siapa yang menjamin? Gotong ibadahnya mereka cuma sekali seminggu kok. Tapi faktanya dalam kehidupan nyata mereka apa yang mereka lakukan? Makanya ketika saya dibantah mengatakan bahwa itu adalah fitnahan terhadap kitab kami, tunjuk dalil. Mana batasan wanita bisa disetubuhi dalam ajaran agama Kristen? Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada dalilnya, tunjuk. Berarti saya salah. Tapi kalau tidak ada, maaf saja. Belum lagi kalau kita merujuk tuduhan, ya, seorang nabi diperkosa oleh 2 anak gadisnya. Bagaimana seorang Lut, ya, itu dikatakan digagahi, diperkosa, diberi minuman oleh 2 orang gadis. Sampai anak gadisnya ini hamil. Apa yang ingin disampaikan kepada umat manusia dengan dalil-dalil seperti ini? Membuat orang tuanya mabuk, kemudian mereka menggagahi kemaluan orang tuanya. Ini apa yang ingin pesan apa yang ingin disampaikan kepada manusia? Moral apa yang ingin disampaikan oleh manusia? Boleh Anda mengatakan? Oke, silakan. Waktu habis. Oke, makasih. Nanti masih ada selanjutnya. Silakan Ibu Uti, 4 menit ke depan buat Anda. Ya. Kalau begini jelas Pak Juma hanya menghina-menghina ya, sepertinya hanya menghina-menghina ya, tidak mau mendengar apa yang saya katakan ya. Baik Pak Juma, kalau Pak Juma mengatakan itu kelakuan orang yang seperti itu, sekarang saya mau balikan lagi ke Pak Juma. Ya, saya mau balikan lagi. Tidak ada hukum mutah di tempat kami, Pak. Tidak ada hukum berpoligami di tempat kami, Pak. Tidak ada pesta seks di sorga di tempat kami, Pak. Tuhan kami mengatakan itu semua sesat, Pak. Ya, tidak ada hukum bersundal itu masuk sorga di tempat kami, Pak. Tidak ada.
Jadi jangan terlalu menghina ini Pak, ini nggak bagus gitu loh. Jangan Bapak jadikan aplikasi orang ke orang, lalu Bapak mengatakan itu adalah dalil kebenaran. Oh tidak, saya mau tunjukkan kepada Bapak, saya mau minta Bapak tadi tunjukkan di mana pernyataan Bapak itu ada benarnya ketika di dalam kitab Bilangan 31 itu dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu diperuntukkan untuk tentara-tentara itu untuk dipakai seperti itu. Bapak mengelak tadi mengatakan bukan untuk dipakai, tetapi yang Bapak omongin itu semua mengarah ke situ gitu loh. Ya tidak ada Pak. Saya sudah bilang ya, kalau dibilang upeti buat Tuhan segitu bukan berarti Tuhan akan meniduri dia juga. Mana ada Tuhan di tempat kami, Tuhan kami nggak ada berurusan dengan begitu-begitu Pak. Di tempat kami sorga itu tidak ada orang kawin dan mengawinkan, bahkan semua orang yang ada di sorga itu hidup sebagai malaikat. Jadi jangan hubung-hubungkan dengan hal-hal yang seperti ini dengan kami Pak. Kami tidak mengenal konsep yang seperti itu, konsep surga yang penuh kenikmatan seks, tidak kenal kami dengan begitu Pak. Kami tidak kenal yang menikah banyak-banyak itu, tidak kenal Pak. Jadi salah semua yang Bapak lakukan ini cuma tuduhan-tuduhan yang berdasarkan comot dan membuat ajaran baru dengan comotannya sendiri. Sudah saya bilang, katam dulu. Bapak sendiri tadi mengatakan, ya, kalau tidak semua mereka baca konteks. Yang mereka baca hanyalah kata-kata porno yang beberapa ayat itu. Bapak sendiri mengatakan bahwa itu kalau mereka baca konteks artinya tidak akan seperti itu. Tetapi kalau mereka asal bahasa comot-comot, ya memang mereka akan, kata Bapak, mengarahkan mereka untuk melakukan percabulan. Tetapi sekarang saya mau tanya kepada Bapak, percabulan mana yang dilakukan oleh orang-orang yang bercabul itu hanya karena mereka baca Alkitab? Karena mereka baca Alkitab. Mana Pak? Tolong saya minta buktinya ada orang yang berbuat cabul dalam hidupnya karena dia baca Alkitab. Maaf Pak, tidak seperti itu. Alkitab bukan kitab porno, tetapi Alkitab itu menuliskan, justru Alkitab itu betul, tepat, benar, dan amin. Karena Alkitab itu membuka aib manusia. Sudahkah saya bilang? Alkitab itu membuka aib manusia, menceritakan kebobrokannya, menceritakan kejatuhannya di dalam dosa, menceritakan semua hal-hal yang membuat mereka berpaling dari Tuhan. Itu yang harus Bapak ketahui. Jadi tidak akan pernah ya kejatuhan manusia itu ditutup-tutupin. Munafik, oh tidak. Karena memang untuk itulah Injil itu, untuk itulah berita keselamatan itu, untuk itulah Alkitab ditulis. Menunjukkan betapa berdosanya manusia itu sehingga mereka butuh penebusan, sehingga mereka butuh penyelamatan, sehingga mereka butuh kekudusan. Alkitab menceritakan hal-hal seperti itu bukan suruh orang bercabul ria, tetapi itu justru teguran hebat kalau Bapak mau baca konteksnya. Dan tidak ada seorang pun berbuat cabul karena dia membaca Alkitab. Orang yang berbuat cabul itu karena dia jauh dari Allah. Dia tidak mengaplikasikan Alkitab yang mereka baca gitu loh. Jadi jangan jadikan dalil seperti ini. Aplikasi di tempat Bapak itu dilarang mencuri, ya tetap aja banyak yang mencuri. Dilarang korupsi, ya tetap aja banyak yang korupsi. Aplikasi bukan dalil Pak. Waktunya habis Bu Uti. Waktunya habis, mohon maaf. Silakan Mas Najum Pak, dipergunakan 4 menit lagi ke depan. Ya, jadi saya luruskan Bu ya. Saya tidak ada menghina Bu. Saya tidak menghina. Semua yang saya bacakan ini ada dalilnya. Kalau kemudian Anda sanggah, ya silakan aja. Lalu kemudian Anda mengatakan di kitab Anda tidak diajarkan kawin mawin. Iya, di hari kebangkitan. Karena belum masuk ke surga memang. Tapi kalau di surga, Yesus mengajarkan kok. Seumpama seorang Yesus itu sebagai mempelai laki-laki, mempelai pria. Ketika datang mempelai pria, duduk di pelaminan, pintu ditutup. Ngapain pintu ditutup? Katanya pelaminan. Ya. Jadi berbicara mengenai kebenaran memang berat. Kalau Anda mengatakan bahwa kami tidak mengajarkan seperti itu, kitab kami mengajarkan kudus, oke. Mungkin iya. Ya, itu hak Anda untuk mengatakan itu. Tetapi pada faktanya, akibat daripada dalil-dalil ini kita melihat kok tidak bisa kita tutup-tutupi. Ada gereja yang beribadah sambil telanjang. Ada kitab yang dibuatkan khusus untuk gay. Banyak kok yang kita lihat sekarang ini. Apa yang mendorong semua itu? Tentu dalil.
tentu dalil. Makanya saya katakan tadi, Yeskil 16 ayat 17, Yeskil 16 ayat 26, semua memerintahkan bersundal. Ya, semua mencerahkan tentang persundalan. Kalau ibu mengatakan, oh itu tidak, itu adalah tidak ada yang ditutupi, oke. Akibat daripada tidak ada yang ditutupi itulah kemudian yang menyebabkan hal itu terjadi. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada perawanannya dipegang-pegang. Mungkin kalau orang-orang yang taat ibadah seperti ibu mungkin membawa dalil ini ke ranah yang positif. Tapi mereka yang sudah gemar minum khamar, yang tidak ada aturan muhrim di dalam ajaran agamanya, yang tidak ada batasan aurat di dalam ajaran agamanya, bertemu kehidupan bebas dan didukung dalil kitab suci seperti ini, selesai. Ya. Belum lagi kalau kita baca bagaimana birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Ini semua buat apa dipertontonkan dalil-dalil seperti ini? Saya sebenarnya sudah puluhan tahun jadi kristolog, tidak pernah mau membahas ini. Tapi saya kaget tema yang ibu pilih. Artinya ibu ingin menggali kuburan ibu sendiri, karena dalil-dalil ini penuh. Kalimat yang paling banyak di dalam kitab Anda itu adalah bersundal, 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 bersundal. Bahkan kalau kita melihat, ya, pesundal lebih duluan masuk surga daripada orang-orang yang taat. Itu dalam kitab Anda juga. Kalau saya salah paham, mungkin saya, tapi apakah cuma Zulkifli yang salah paham? Hanya saya seorang yang salah paham terhadap dalil itu? Atau banyak orang Kristen di luar sana, khususnya di Eropa sana, yang salah memahami dalil itu? Jadi saya tidak boleh dikatakan bahwa saya memfitnah, saya menghina. Ini justru menyadarkan orang-orang bahwa kitab yang Anda imani sebagai kitab suci justru memberikan pesan yang negatif. Kalau Anda mengatakan, oh itu jujur, itu pelajaran, karena mereka akan diberi faktanya. Daud dari keturunannya tumbuh, lahir sosok Tuhan. Bayangkan, karena dia bersundal, dari persundalannya kemudian kalau itu buruk, kenapa dia justru dari poligami itu melahirkan sosok Tuhan untuk miliaran manusia? Jadi tidak bisa Anda berdalih bahwa kami ini adalah, ya, Ibu Uti mungkin, tapi pada faktanya secara umum kita lihat bagaimana kehidupan Eropa di sana, bagaimana asal usulnya penyakit AIDS, penyakit kelamin itu dari mana datangnya. Mereka yang mengaku suci, mereka yang mengharamkan poligami, tapi faktanya poligami haram, yang lain bebas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan channel Handayat.